Bahaya nikah itu ada 3. Yang pertama, kita kesulitan mencari rezeki yang halal ketika kita nikah. Yang kedua, kita sembrono, kita lalai akan tanggung jawab kita sebagai suami atau akan tanggung jawab kita sebagai istri. Yang nomor 3, bahaya nikah. Ketika kita punya istri, ketika kita punya anak, positif kita itu akan disibukkan dengan istri dan anak. Akhirnya apa? Tambah jauh dari Allah. Iya ono madorote, ono bahayani. Amma afatun nikah fasalasun. Bahaya nikah itu ada 3. Al-ula wahiyya akwaha. Yang pertama, dan yang pertama ini merupakan yang paling kuat, yaitu al-ajzu an talabil halal. Kita kesulitan mencari rezeki yang halal ketika kita nikah. Fa inna dzalika la yatayassaru likulli ahadin la siyama fi hadhil awqat ma'attirabil ma'aish. Karena mencari harta yang halal ini tidak mudah bagi kita, terutama la siyama fi hadhil awqat, terutama di zaman sekarang, waktu sekarang. Sing petani yo sambat goro-goro pupuke larang, hasil panenannya murah. Sing pedagang yo ngono, mulai jam 8 tengah-tengok sampai sore, sing tuku mek wong loro. Dadi sambat, akhirnya apa? Fayakunun nikah sababan fit tawassu litolabi wal it'am minal haram. Maka nikah menjadi sebab orang itu melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Asale wong iku jujur malah gak jujur, barangi elek kondo apik, kulaane 1000 kondo 2000. Goro-goro apa? Goro-goro dek rabi, tuntutan soalnya. Sementara wal mu'ta'azzibu fi amnin min dzalik, orang yang tidak berkeluarga, wong sing jomblo, iku dalam posisi aman. Soalnya apa? Tuntutane gak sepiro. Umpama golek dhuwit kanggo awake dhewe tok, tapi lek rabi kanggo bojo ya kanggo anak. Wa ammal mutazawwid fa fil aksar yadhulu fi madakhilis su'. Orang yang berkeluarga, orang yang beristri, ini banyak yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Fayadba'u hawa zaujatihi wa yabi'u akhiratahu bidunyahu. Suami tadi mengikuti kemauan istrinya. Sik manten anyar ketoke bojone neriman, sedeng wis manten lawas, tibake selerani dhuwur, mangan mbek tempe gak gelem, kudu sing enak-enak. Ben minggu jaluk nang warung, jaluk nang restoran. Riyaya tuku kelambi 3 setel gak gelem, minimal 5 setel. Tangani lek kosongan gak gelem, drijini kosongan gak gelem. Sementara sang suami penggaweane semerawutan. Akhirnya apa? Wa yabi'u akhiratahu bidunyahu. Akhiratnya dijual demi dunianya. Wayahe jamaah dek masjid malah ono dek sawah, dek pasar. Demi apa? Demi uang semuanya. Ini bahayanya nikah. Makane sing apik iku ojo rabi, aman. Qala ba'du salaf idza aradallahu bi 'abdin syarron sallata alaihi fid dunya anyaban tanhazuhu, yakni al-iyalah. Sebagian ulama salaf ini berkata,
ketika Allah menghendaki hamba itu jelek, maka Allah menguasakan kepadanya di dunia ini beberapa taring, beberapa siung yang siap membahayakan, yang siap menerkam atau siap mencelakai orang itu. Apa taring itu? Yakni al-iyalah. Taring itu adalah keluarga. Tapi lek Gusti Allah ingin hamba itu jelek, maka Allah akan menyibukkan orang itu dengan keluarga. Wa qala al-Hasan rahimahullah, idza aradallahu bi 'abdin khairan lam yashghalhu bi ahlin wala malin. Syekh Hasan ini dawuh, ketika Allah menghendaki hamba ini kebaikan, maka Allah tidak menyibukkan orang ini dengan keluarga, dengan harta. Tapi penaan ora rabi, gak sibuk ambek bojo, gak sibuk ambek anak. Lek rabi tambah adoh nang Gusti Allah, sibuk ambek anak tok, sibuk ambek bojone tok. Itu yang pertama. Yang kedua, bahaya nikah yang kedua, al-kusuru anil qiyam bihaqqihinna was-sabru ala ahlakihinna wahtimalul adza minhunna. Kita sembrono, kita lalai akan tanggung jawab kita sebagai suami atau akan tanggung jawab kita sebagai istri. Lalai kita. Wasobru ala ahlakihinna, juga ketika kita beristri, berkeluarga, kita tidak sabar melihat istri kita, melihat suami kita akhlaknya jelek, gak sabar. Wahtimalul adza minhunna, juga kita tidak mampu ketika diejek, dihina oleh istri kita. Maka nih ben gak ruwet-ruwet, gak usah rabi. Ruwiya annal harib min iyalihi bimanzilatil abdil harib al-abiki la tuqbalu lahu salatun wala siyamun. Diriwayatkan orang yang tidak bertanggung jawab itu disamakan dengan hamba yang kabur dari juragannya, yang kabur dari sayyidnya. La tuqbalu sholatun wala siyamun wa ingkana hadiron. Sholatnya suami yang lari dari tanggung jawab, puasanya istri yang lari dari tanggung jawab, tidak diterima oleh Allah meskipun orang itu hadir di rumahnya. Tepak manten anyar iyo mari manten lawas, gak tanggung jawab, meneng tok, akhire sing wedok kongkon kerja. Wong sing ngono iku salat posone gak diterima oleh Allah. Makanya pemerintah itu kan melarang nikah siri. Nikah siri itu apa? Nikah yang tidak terdaftar di KUA. Kenapa? Karena itu rawan, berpotensi habis manis sepah dibuang. Makanya dilarang. Ketika itu betul-betul terjadi, habis manis sepah dibuang, maka nasib seorang istri itu la yamutu wa la yahya. Ora urip, ora mati. Duwe bojo tapi koyok gak duwe bojo. Dadi rabi oleh sewulan, oleh rong minggu sing lanang ilang. Nangis sing wedok iki. Kate mengadu nang sapa? Nang KUA ya dek kono gak terdaftar. Makanya pemerintah melarang nikah siri. Pun. Kemudian walidzalik i'taldara ba'duhum minat tazwid. Oleh karena itu sebagian ulama ini tidak mau menikah. Banyak ulama-ulama yang kelas-kelas itu gak gelem rabi.
Wa qala ana mubtallan binafsi wa kaifa adifu ilaiha nafsan ukhra. Aku gak rabi ki soale, aku nggawa awakku dhewe gak iso. Ngatur awakku dhewe ya ora iso. Kok sik mau rabi? Kasihan engko bojoku. Wa kadzalik i'tadara Ibrahim bin Adham rahimahullah wa qala la aghirru imra'atan binafsi wala hajata fihinna ay minal qiyami bihaqqihin. Ibrahim bin Adham ini tidak mau menikah. Beliau berkata, saya tidak akan menipu perempuan. Manten anyar yo mari ngono wis. Wala hajata fihinna minal qiyam bihaqqihinna. Saya tidak mampu memberikan hak-haknya istri. Wa tahsinihinna, saya tidak mampu menjaga istri. Wa imta'ihinna, dan saya tidak mampu menyenangkan istri. Makanya saya tidak mau menikah. Ini Ibrahim bin Adham. As-salisah, yang nomor 3, bahaya nikah adalah ayyakunal ahlu wal waladu syagilan lahu anillah. Ketika kita punya istri, ketika kita punya anak, positif kita itu akan disibukkan dengan istri dan anak. Akhirnya apa? Tambah jauh dari Allah. Wayahe mari maghrib melok pengajian, bojo njaluk sego goreng. Akhirnya apa? Ya gak sida ngaji. Gara-gara duwe bojo. Wahadiyan lahu ila talabid dunya. Di samping itu lek kula panjenengan iki rabi, kita akan tambah semangat mencari dunia. Satu hari satu malam lebih banyak mencari dunia daripada ibadah kepada Allah. Wa husnu tadbiril ma'isah lil aulad. Pikiran kita juga disibukkan dengan anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita itu sama dengan anak-anak yang lain. Anake sampean sekolah numpak mikrolet, sementara konconi wis Hondaan. Akhirnya sampean mikir, tak tukono Honda ae. Wis suda ibadahi nang Gusti Allah gara-gara duwe anak. Waddikharihi lahum, dan kita disibukkan dengan menyimpan harta untuk anak-anak kita. Iki anakku wis gede dilungkas rabi. Saiki rabi duit 5 juta mosok cukup. Ora cukup. Akhirnya apa? Endas dadi sikil dadi endas. Biasa istiqomah nang masjid malah gak tahu. Gara-gara apa? Gara-gara nyelengi. Wa talabut tafahur, ketika kita punya anak, kita rawan untuk sombong-sombongan. Anakmu piro? Loro. Anakku 6, sukses kabeh. Dadi sarjana kabeh. Anakku 6, ana sing mondok kono, sak kampung ro kabeh. Sombong-sombongan anak. Aku ben minggu ngirim kirimane sakmene. Salbut pokoke lek duwe anak. Wa kullu ma saghala alai anillah min ahlin wa malin wa waladin fahuwa mas'umun ala sahibihi. Setiap sesuatu yang menyibukkan kita, setiap sesuatu yang bikin kita sibuk, apakah itu istri, wa malin harta, wa waladin dan anak, maka fahuwa mas'umun ala sahibihi. Orang itu termasuk orang-orang yang jelek, orang-orang yang dicacat be Gusti Allah. Sibuk ngurusi bojo sampai ado saka Gusti Allah. Bahkan bal yad'uhu ila ta'na'um al-mubah. Bahkan ketika kita punya istri, kita disibukkan dengan enak-enakan yang sifatnya mubah. Apa itu? Ya suami istri. Apa itu? Lon kelon. Kita disibukkan dengan lon kelon. Golek ana Jawa ni napa? Gak pati paham Jawa. Sibuk wayahe ngaji malah kelon-kelon.
Akhirnya apa? Fayanqadil lailu wan nahar wala yatafarragul mar'u fihi ma litafakkur fil akhirah. Satu hari satu malam waktunya habis hanya untuk bersenang-senang dengan istri, dengan anak. Tidak sampai berpikir bagaimana nanti di akhirat. Walidzalik qala Ibrahim bin Adham, oleh karena itu Ibrahim bin Adham, ini sekilas tentang Ibrahim bin Adham. Beliau ini wafat 161 Hijriah di Syam. Beliau ini di kitab Hilyah wal Jami'. Beliau ini keturunan raja, senangnya, hobinya ini berburu, menunggangi kuda dengan pakaian-pakaian kerajaan. Tapi di tengah beliau berburu, Ibrahim bin Adham ini mendengar suara tanpa rupa. Ini sekilas cerita. Suara tanpa rupa itu apa? Apa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Artinya, apakah kamu mengira saya menjadikan kamu ini mainan? Apakah kamu kira kamu tidak akan kembali kepada saya? Akhirnya langsung Ibrahim bin Adham delosor, metu keringet dingin, goro-goro krungu suara tanpa rupa. Pakaian kebesarannya langsung dilepas, kudanya langsung dilepas, ganti dengan pakaian yang sangat sederhana. Ini anaknya raja. Apa dawuhnya Ibrahim bin Adham ini? Man ta'awwada afhadan nisa lam yaji minhu syai'un. Ya Allah, orang yang biasa menaiki, afhad ini jamak daripada fakhdun, menaiki pupu. Pupu ini apa? Paha. Suami yang biasa menaiki pahanya istri, lam yaji minhu syai'un, maka otaknya tumpul, gak iso berpikir. Iki versi Ibrahim bin Adham. Dadi lek gelek-gelek numpai bojo, tepul ama tumpul otake sampean. Nek tumpul tok gak apa-apa, gak iso fokus ibadah nang Gusti Allah. Weling tok soale. Iki dalil-dalil Ibrahim bin Adham iki cocok kanggo sampean iki. Ojo biasa numpai pupune wong wedok. Tapi lek kanggo aku gak cocok iki. Sepurane aku mboten nderek Ibrahim bin Adham aku. Tak golek dalil liya mawon. Apa ana dalil liya kathah dek kitab niku. Kaya dek kitab Fathul Mu'in niku karangannya Syekh Zainuddin Al-Malaibari. Ada di kitab I'anatul Thalibin karangannya Syekh Muhammad Syato Al-Dimyati. Di situ diterangkan termasuk tujuan nikah itu apa? Ikhrajul ma' alladzi yadurru ihbasuhu bil badan. Tujuannya nikah itu mengeluarkan air yang ketika kita tahan akan membahayakan kepada badan. Apa itu? Ya mani. Mani ku lek boten ditokno lara kabeh awak. Aku nderek iki mawon, emoh nderek Ibrahim bin Adham sing mangiku. Bahkan teng kitab Tafsir Sawi karangannya Syekh Sawi Al-Maliki, di situ diterangkan ladzatul jima rubbama kanat min abwabil wusul ilallah. Enake jima, enake numpai pupu, iki bisa menyebabkan kita wusul kepada Allah. Positif niku. Sampai lek mari numpai pupu terus sholat khusyuk. Tapi lek durung gak kira khusyuk, sembahyang duhur 3 rakaat. Kemudian kesimpulan daripada itu semuanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini nikah. Nabi Isa ini tidak nikah. Kok bisa begitu? Nggih, soalnya yang tahu beliau berdua. Nabi Muhammad menikah itu karena beliau bisa mengatasi keluarganya. Walaqad kana ma'atis in minan niswah mutahalliyan lil ibadatillah.
Kanjeng Nabi itu punya istri 9, tapi beliau bisa fokus ibadah kepada Allah. Sementara Nabi Isa la'alla halatuhu kanat yu'saru fihal asghal bil ahli. Nabi Isa berpendapat, berkeyakinan, ketika saya nikah, saya tidak bisa fokus kepada Allah. Saya hanya fokus kepada keluarga. Keluarga jadi nomor 1, Gusti Allah menjadi keluarga nomor 1, Gusti Allah nomor 2. Makanya Nabi Isa tidak mau menikah. Di samping itu awiyat ta'adzaru ma'aha tolabul halam. Nabi Isa tidak menikah karena beliau meyakini akan sulit mencari rizki yang halal. Jadi loro-loro ini podo bendere, sing rabi bener, sing ora rabi podo bener juga. Jadi lek sampean duwe konco, duwe tonggo, kok gak rabi-rabi, gak usah sudon, iku lak gak lanang paling gak rabi-rabi. Keliru sampean iku. Utawa ana wong wedok gak rabi-rabi iku paling kakean milih iku. Ruwet akhirnya sampean. Ora usah iku podo bendere. Berarti wong-wong sing gak rabi iku ben tetap khusyuk nang Gusti Allah. Tapi teng kitab Ihya ini diterangkan Nabi Isa itu nanti menikah setelah turun dari langit ke bumi dan akan punya anak. Pun moga-moga manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.